Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Hari ini kami sedang memperingati kematian Tuhan. Dia yang mengorbankan hidupnya bagi kita. Dia menebus dosa kita. Dia Allah yang mulia. Marilah sama-sama menikmati kehadiran Tuhan dimanapun semua berada. Kita menyembah dan meninggikan namanya. Dan percaya Tuhan hadir di setiap pujian dan penyembahan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu
above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman, yaitu bahwa besok hari Sabtu kita tidak ada ibadah doa fajar, dan pada hari Minggu ada ibadah Paskah secara online dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yofi Hendiawan, disertai juga dengan perjamuan kudus. Itulah pengumuman-pengumuman yang penting untuk kita catat, ya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan setelah itu dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Haleluya. Kita berdoa sebentar ya saudara, kita tundukkan kepala. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat pertolongan dan pemeliharaan-Mu hari demi hari kepada kami. Sehingga pada hari ini dengan penuh ucapan syukur kami dapat bersama-sama dalam ibadah online memperingati hari Jumat Agung, yaitu memperingati hari kematian-Mu di atas kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu.
urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini, dan juga urapi kami semua yang akan mendengarkannya. Biar firman Tuhan, khotbah Jumat Agung pada saat ini boleh menjadi satu kekuatan buat kami semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semua yang siap untuk diberkati dengan firman Tuhan, kita mau katakan sama-sama amin. Dari yang dikasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kalau pada saat ini kita diberi kesehatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama dalam satu ibadah spesial, yaitu ibadah Jumat Agung. Meskipun masih secara online, tetapi doa dan harapan kita semua itu tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita pada Tuhan. Saudara, ibadah Jumat Agung adalah suatu ibadah yang sangat spesial. Kenapa saya katakan demikian? Karena saat ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu ada satu kejadian luar biasa di Golgota. Sebagai TKP atau tempat kejadian perkara adalah di Golgota di Israel, yaitu di luar kota Yerusalem. Dan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul drama Golgota. Saudara, drama artinya sesuatu hal yang tidak berlangsung lama, yang singkat, tetapi meskipun singkat sangat mencekam dan sangat membawa atau melarutkan rasa emosional kita, karena kejadiannya betul-betul sangat spektakuler dan sangat mengharukan, bahkan bisa membuat kita meneteskan air mata sampai menangis, saudara, karena kejadian daripada drama Golgota ini. Dan Golgota artinya sebagai tempat atau bukit tengkorak, di mana pada waktu itu banyak orang yang mati di sana, dan termasuk Tuhan kita Yesus Kristus juga waktu mati adalah di Golgota. Drama ini sangat singkat tetapi mencekam kita semua, saudaraku. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan, saya akan membacakan beberapa ayat nas yang akan sangat berhubungan dengan drama Golgota ini. Terambil dari Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang keempat, dilanjutkan dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, tetapi itu dia tertikam akan karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada khotbah drama Golgota ini saya akan bagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu fenomena alam. Bagian yang kedua, nanti kita akan masuk dalam kronologi penyaliban Yesus. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan masuk dalam pengampunan atau forgiveness. Inilah fenomena daripada alam yang terjadi, saudaraku, pada waktu drama Golgota itu berlangsung. Kejadian itu adalah pada tengah hari
siang hari, di mana suasana begitu terang benderang jam 12 siang. Dan tiba-tiba sekonyong-konyong saudaraku, cuaca yang begitu terang, begitu benderang, tiba-tiba menjadi gelap. Dan bukan gelap sembarang gelap, tetapi betul-betul gelap, gelap gulita, saudara. Ada banyak orang mengatakan bahwa ini bisa aja terjadi karena pada saat itu kebetulan terjadi apa yang dinamakan gerhana matahari, yaitu pengertiannya bahwa matahari yang bersinar terang itu tertutup oleh bulan sehingga menjadi gelap semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata bukan itu yang terjadi. Kegelapan secara tiba-tiba terjadi. Kenapa? Karena pada saat yang sama Yesus Kristus, terang dunia yang sejati itu, telah mati tergantung di atas kayu salib. Pada waktu itu seolah-olah dunia ini tanpa Allah, tanpa ada Tuhan, tanpa ada terang di dunia ini. Bahkan sampai matahari pun tidak sanggup untuk mengeluarkan sinarnya. Saudara, pada saat itu juga terjadi fenomena lain, yaitu ada gempa bumi, dan dikatakan kubur-kubur terbuka dan orang-orang kudus bangkit, disertai juga bukit-bukit batu terbelah, saudara. Begitu dahsyatnya fenomena alam yang terjadi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Apa korelasinya dengan kondisi kita pada saat ini? Saat ini dunia juga sedang diliputi dengan kegelapan. Meskipun bukan secara fisik dunia ini gelap gulita, tetapi secara rohani benar-benar saat ini kita juga sedang mengalami kegelapan. Kenapa? Karena di mana-mana tempat banyak orang stres, banyak orang menjadi ketakutan, menjadi khawatir karena kondisi yang ditimbulkan oleh pandemi corona ini. Oh, ada banyak usaha-usaha yang tadinya begitu terang benderang, cita-cita, pengharapan yang begitu terang, tiba-tiba karena pandemi semua menjadi gelap. Tetapi saudaraku, harapan kita semua tidaklah kita harus berputus asa berkepanjangan. Karena seperti fenomena kegelapan yang telah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu di Golgota tidak berlangsung lama. Ada masa akhirnya, saudara. Memang terasa lama, tetapi tidak selamanya gelap ini terjadi. Seperti yang tertulis dan dikatakan dalam Alkitab, habis gelap terbitlah terang. Kita percaya pada waktunya Tuhan, terang dari Tuhan itu pasti akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah fenomena yang pertama, yaitu fenomena alam dari bagian drama Golgota. Selanjutnya, saudara, kita akan mengikuti bagian yang kedua dari segmen drama Golgota ini. Kalau tadi kita sudah mengikuti tentang apa yang terjadi pada fenomena alam, maka bagian yang kedua judulnya adalah kronologi daripada penyaliban Yesus. Kronologi dari penyaliban Yesus ini dimulai pertama kali yaitu di Taman Getsemani yang disebut sebagai hematidrosis. Hematidrosis yaitu tubuh Yesus pada saat itu karena stres berat, karena mengalami ketakutan yang amat sangat dan emosional yang tertekan sampai peluhnya itu mengalir bagaikan tetes-tetes darah. Dan ini disebut sebagai hematidrosis, dan awal kejadiannya
adalah di Taman Getsemani. Yesus sebagai anak Allah, Allah 100% dan manusia 100%, dia juga mempunyai perasaan manusiawi. Dan Alkitab berkata ada rasa takut. Yesus sangat ketakutan. Karena apa? Karena Yesus tahu apa yang dia akan hadapi beberapa saat lagi. Dia akan disiksa, akan dipukuli, bahkan akan mati di atas kayu salib, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang sampai saat ini jarang atau hampir kita tidak pernah dengar ada orang yang saking stres, saking takut dan khawatir dan emosional yang menekan sampai keringatnya itu mengalir bagaikan tetes-tetes darah. Ada banyak orang yang karena ketakutannya dikatakan dia sampai keluar keringat dingin, tetapi bukan keringat yang berdarah. Nah, kita lihat apa yang dialami oleh Yesus. Dia alami suatu hal yang luar biasa, yaitu hematidrosis. Pembuluh-pembuluh darah di kulitnya itu pecah-pecah dan mengalir keluar bersama-sama dengan keringat Yesus. Itulah yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus, hematidrosis. Dan kita lihat kemudian apa yang selanjutnya Tuhan Yesus hadapi pada saat itu. Setelah dia ditangkap, dia mengalami satu periode disiksa, yaitu dipukuli. Mukanya, wajahnya ditinju, dipukuli oleh banyak orang sampai bermemar-memar, saudaraku, sampai luka dalam. Ini membayangkan kita juga mungkin pernah dipukuli oleh orang. Barangkali tidak secara jasmani, tetapi rohani kita dipukul, difitnah, disakiti orang, sampai kita merasakan ada luka di dalam batin kita, ada luka di dalam jiwa, di dalam hati kita. Saudara, saya mau kasih tahu pada saudara, dulu 2000 lebih tahun yang lalu, Tuhan Yesus juga pernah mengalami itu. Memar-memar, bukan hanya di muka, bukan hanya di wajah, tetapi di jiwanya juga mengalami luka yang dalam. Ini udah suatu penderitaan yang berat, saudara. Tetapi itu semua ternyata belum cukup. Yesus harus mengalami lagi yang lebih berat. Kalau yang kedua, dia dipukuli wajahnya, mukanya, saudaraku. Dan yang ketiga, Yesus dicambuk. Jangan saudara membayangkan bahwa cambuk yang dihajarkan ke tubuh Yesus itu seperti cambuk biasa. Ini adalah cambuk yang benar-benar luar biasa. Saudara bisa lihat di tayangan di gambar bahwa cambuk itu mempunyai beberapa cabang yang terdiri dibikin daripada kulit, dan di situ juga ada bulatan-bulatan besi, dan di ujungnya ada paku atau semacam duri-duri yang tajam. Jadi kalau seorang atau Yesus dihajar dengan satu kali pukulan cambukan, bukan satu bekas saja, tapi bisa banyak bekas-bekas cambukan yang akan terjadi, saudara. Dan yang mencambuknya bukan sembarang orang, tetapi algojo yang mempunyai kekuatan fisik yang kuat. Dan bukan dicambuk asal-asalan, tetapi dengan sekuat tenaga. Cambuk itu diputar-putar kencang, sudah kencang, lalu baru dihunjamkan kepada tubuh Yesus. Yang pada saat itu tubuh Yesus yang sudah lemah diikat pada satu tiang atau satu tonggak, dan terutama saudaraku bagian punggung dari Yesus yang dihajar oleh cambuk itu. Dan yang mengerikan, yang membuat pedih, membuat sakit adalah ketika cambuk yang berduri itu dihajar begitu keras
dan menancap di tubuh Yesus. Itu duri-durinya, paku-paku yang tajam, nancap masuk ke dalam kulit, bahkan jaringan di bawah kulit, saudara. Dan yang lebih lagi menyakitkan, pada waktu cambuk itu dicabut, ditarik oleh Algojo, dengan dihentakkan begitu saja, dengan keras, bukan dicabut dengan pelan-pelan, tapi dihempaskan begitu. Dan pada waktu itulah, saudara, maka duri-duri itu pada waktu keluar dari kulit akan merobek kulit yang ada, dan bahkan jaringan kulit di bawahnya juga ikut tersobek-sobek, tercabik-cabik, dan keluar darah begitu banyak. Ada tulisan yang mencatat bahwa jumlah luka-luka yang ada di tubuh Yesus ada 726 luka-luka. Begitu mengerikan dan begitu sakit rasanya apa yang sedang diderita oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Saudara, dengan tubuh yang berdarah-darah, sampai di sini kah? Sampai hanya di sini saja kah penderitaan Yesus? Ternyata masih ada lagi, saudara. Yang keempat, itu kepala Tuhan Yesus sekarang dikasih mahkota. Bukan mahkota dari emas, bukan mahkota dari perak, tetapi mahkota yang dibikin dari duri yang dirangkai begitu rupa seperti mahkota. Dan benda inilah yang dipasangkan di atas kepala Yesus. Dan untuk bisa pas masuk, maka dipukul kepala Yesus dengan kayu, saudara, sehingga mahkota yang agak sempit itu dipaksa masuk, dan duri-durinya menekan, menusuk kulit-kulit kepala Tuhan Yesus, nancap ke dalam sampai berlumuran darah, sampai wajahnya Yesus berdarah-darah, saudaraku, bercucuran darah. Oh, saudaraku, hanya sampai di sinikah penderitaannya Tuhan? Ternyata belum selesai, saudara. Pada kondisi yang sudah berlumuran darah, sudah sangat kelelahan, maka Yesus dipaksa untuk memikul kayu salibnya. Kayu salib yang cukup berat, dan dikatakan beratnya kira-kira 50 kg. Itu ditaruh di punggung Yesus, dan harus Tuhan Yesus pikul sampai ke puncak Golgota. Saking lemahnya tubuh Yesus, maka sampai terjatuh beberapa kali. Dan pada waktu jatuh, wajahnya yang sudah berlumuran darah itu menimpa, jatuh kepada tanah yang berbatu-batu, dan menambah lagi luka-lukanya. Dan Alkitab mencatat ada seorang yang bernama Simon Kirene yang membantu memikul salib Yesus sampai ke puncak Golgota. Dan apa yang terjadi setelah sampai Yesus di puncak Golgota? Yesus dibaringkan di atas salib itu, dan lalu para Argojo meletakkan tangan Yesus pada kayu salib kiri dan kanan, dan mereka mengambil paku yang diameternya 1 cm, yang panjangnya paku besi itu 13-18 cm, dan paku ini dipakukan, dipantekkan ke tangan Yesus, baik yang kiri maupun yang kanan. Oh, kita lihat bagaimana tangan seorang Mesias, seorang Tuhan dan Juru Selamat yang begitu penuh kasih, yang selalu diulurkan, yang selalu menjamah dan menghibur orang-orang yang sakit, menjamah orang-orang yang sakit sampai sembuh, menghibur orang-orang yang susah, melayani orang-orang yang perlu dilayani Tuhan. Pada hari Jumat Agung itu,
tangan Yesus dua-duanya, baik kiri maupun kanan, dipantek, ditancapkan di atas kayu salib. Itulah yang telah dilakukan oleh kekejaman manusia kepada Yesus. Dan setelah itu, sekarang kedua kaki Yesus ditumpuk menjadi satu, lalu dipantek lagi, saudara. Seperti juga kedua tangannya, kakinya sekarang dipaku. Kaki yang selalu tidak pernah capek berjalan ke sana kemari untuk mencari jiwa, untuk menolong jiwa-jiwa, dan sekarang kaki Yesus dipaku. Artinya apa, saudaraku? Artinya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan harus kita gunakan kaki kita membawakan kasut perdamaian, menjadi pengabar Injil keselamatan, membawa berita sukacita buat banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang apa yang terjadi setelah tubuh Yesus terlentang dan ditancapkan di kayu salib? Kemudian kayu salib itu diberdirikan, ditegakkan. Ada satu lubang yang sudah dibuat, lalu salib itu yang dimana di atasnya Tuhan Yesus tergantung ditancapkan ke dalam lubang itu, seperti orang yang sedang menanam tiang, saudara. Dan kejadian ini sangat luar biasa menyakitkan, karena waktu tonggak atau salib itu masuk ke dalam lubang, maka tubuh Yesus yang sudah begitu lemah, yang sudah berlumuran darah, tangannya juga ikut turun ke bawah dan membuat sakit yang luar biasa. Dan bukan itu saja, punggungnya Yesus yang tadinya menyender pada kayu salib, saudara, punggung ini yang sudah habis-habisan dihajar dengan cambuk, yang sudah hancur lebur, sekarang harus bergeser dengan kayu yang kasar. Sangat menyakitkan sekali, saudara. Luka-luka yang tadinya mulai mengering, sekarang mulai terbuka lagi dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Itulah penderitaan, kesengsaraan yang telah Yesus alami. Oh, semua itu dia mau lakukan, saudaraku, karena dia mengasihi kepada saudara dan kepada saya. Dan dikatakan juga ada tentara serdadu yang mau memberikan Yesus campuran daripada anggur dan cairan empedu supaya nyerinya itu berkurang. Tetapi Yesus menolak. Dia tidak mau terima itu semua. Sebab apa? Sebab dia mau menanggung sepenuhnya sakit yang harus dia terima untuk menolong saudara dan menolong kepada saya. Dan pada akhirnya, saudaraku, dengan tubuh yang lemah, Yesus tergantung di atas kayu salib dari jam 12 siang sampai jam 3 petang. Dan akhirnya Yesus mati, Yesus meninggal, Yesus mati di atas kayu salib karena semua penderitaannya. Dan Yesus berkata dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Saudara, untuk memastikan kematian Yesus, maka ada seorang tentara yang menghunjamkan tombaknya ke lambung Yesus, dan keluarlah darah dan juga air, saudara. Inilah penderitaan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Saudara, sekarang kita akan masuk dalam bagian yang ketiga dari drama Golgota itu, yaitu yang disebut sebagai pengampunan atau forgiveness. Pengampunan diawali dengan sebelumnya ada pengadilan yang telah diberikan kepada Yesus, tetapi betul-betul suatu pengadilan yang tidak adil. Yesus sebelum disiksa, Alkitab berkata bahwa dioper ke sana kemari, saudaraku,
dengan begitu melelahkan, dari Pilatus kepada Herodes, lalu kembali lagi kepada Pilatus dan seterusnya. Itu membuat kondisi fisik Yesus menjadi lemah. Dan pada saat itu Yesus dihujat sampai diberi pertanyaan-pertanyaan, apakah benar engkau anak Allah, atau engkau betul sebagai juru selamat? Yesus hanya diam saja. Dia tidak menjawab. Dan dia hanya berkata, engkaulah yang mengatakan semuanya itu. Saudara, di sini kita belajar satu kebenaran daripada firman Tuhan. Kalau orang mau merasa lebih tahu dari Yesus, maka Tuhan, penguasa segenap alam itu, diam saja, tidak menjawab. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan kita sombong, mau merasa bahwa diri kita ini lebih tahu, lebih pintar dari Tuhan. Sebab kalau sampai didiamkan saja oleh Tuhan, berat buat kita, saudara. Ibaratnya seperti apa? Seperti begini, saudara. Kita membawa ada orang yang sakit, baik COVID-19 atau demam berdarah dan lain sebagainya, dalam kondisi yang lemah, yang sudah sesak, kita bawa ke rumah sakit, sampai di emergency room, maka petugas rumah sakit, baik dokter maupun perawat, mendiamkan saja. Sangat repot sekali, saudaraku, buat kita. Jangan sampai kita membuat Yesus itu berdiam diri, saudara. Itu bisa terjadi kalau kita merasa lebih pintar, merasa lebih tahu daripada Tuhan. Sekarang, saudaraku, apa yang terjadi dengan penyaliban Yesus? Tadi sudah dikatakan bahwa penyaliban itu merupakan satu bentuk hukuman yang berat, yang kejam. Kalau zaman sekarang orang mungkin hanya ditembak mati sebentar, meninggal begitu saja. Tetapi dihukum mati dengan cara disalib benar-benar mengerikan. Matinya pelan-pelan dan sakitnya juga luar biasa. Ada banyak orang di dalam penderitaan, maka yang keluar daripada mulutnya biasanya adalah cacian, makian, atau kutukan kepada orang-orang yang menyakiti dia. Saudara, kita lihat apa yang terjadi dengan Yesus kita, saudaraku. Pada waktu dia diperbuat dengan tidak adil, apakah Yesus mendamprat atau memaki-maki mereka? Oh tidak. Dia justru, saudaraku, berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Puji Tuhan. Saudara, inilah poin pertama dari forgiveness yang harus kita teladani, yang harus kita pelajari, saudaraku. Bagian yang pertama dari pengampunan Tuhan adalah teladani Yesus. Ikuti seperti apa yang Yesus perbuat. Yaitu kita harus mau, bahkan mampu mengampuni kepada orang-orang yang melukai perasaan kita, yang memfitnah, yang menyakiti hati kita, saudara. Seperti yang ditunjukkan oleh murid Tuhan yang bernama Stefanus. Dalam Kisah Rasul 7 ayat 60, saudara bisa baca bahwa waktu itu Stefanus dirajam, ditimpukin dengan batu sampai mati. Tetapi apa yang Stefanus katakan? Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Inilah permohonan daripada Stefanus. Meskipun dia disakiti, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah pengampunan buat orang-orang yang menyakiti dia. Juga Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat yang ke-32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah, bukannya hendaklah kamu marah, tetapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saya ulang, saudara, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, pada saat ini saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara, tetapi saudara bisa menjawab sendiri. Apakah saat ini ada dendam, ada rasa kebencian di dalam hatimu? Hatimu merasa terluka
dan dendam kepada seorang, maunya kita balas dia dengan kekerasan yang lebih lagi. Pada hari ini, Jumat Agung ini, Tuhan mau saudara dan saya meneladani seperti apa yang Yesus pernah lakukan di atas kayu salib. Kita harus mengampuni kepada orang lain, orang-orang yang bersalah kepada kita, orang-orang yang melukai perasaan kita. Saudara, biasanya bukan orang jauh, bukan orang yang ada di sana, jauh di Afrika Tengah, atau di Amerika, atau di ujung-ujung dunia, saudaraku. Kenal juga enggak kita dengan mereka. Tetapi orang-orang yang membuat kita marah, membuat kita kesal, membuat kita sakit hati, biasanya orang-orang yang dekat. Dia bisa saja orang yang ada dalam rumah kita. Maaf bicara, mungkin dia istri, dia suami, anak, menantu, dan lain-lain yang dekat dengan kita. Bahkan orang-orang segereja, sama-sama sepelayanan, itu suka melukai hati kita. Dan hari ini Jumat Agung mengajar kepada kita untuk meneladani apa yang Yesus sudah lakukan kepada orang-orang yang menyiksanya. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagian yang kedua, saudaraku, dari pengampunan, yaitu poinnya, mereka, orang-orang itu tidak tahu apa yang sudah mereka perbuat. Ada ayatnya di dalam Alkitab, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 17. Dikatakan begini, "Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti para pemimpin-pemimpin kamu." Orang-orang Israel pada waktu itu, mereka menyalibkan Yesus, membunuh Yesus, karena mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Juru Selamat. Saudara, kita ampuni orang-orang yang bersalah pada kita karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Dan poin yang terakhir, yaitu minta pengampunan daripada Tuhan dan mengampuni orang lain. Saya mau kasih tahu pada saudara, tidak ada istilah terlambat. Saya ulang, saudaraku, tidak ada istilah terlambat. Saudara, kita lihat bagaimana apa yang Yesus katakan kepada orang penyamun, perampok jahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia di sisi sebelah kanan. Pada waktu itu, penjahat itu bilang, "Ya Tuhan, ingatlah akan aku kalau engkau sampai di Firdaus." Dan pada saat itu juga Yesus katakan, "Really, sesungguhnya today, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Puji nama Tuhan. Saudara, untuk beberapa bidang olahraga, seperti olahraga sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan lain sebagainya, ada masanya, ada waktunya, bahwa kita tidak akan sanggup berbuat yang terbaik karena usia, karena fisik yang membatasi kita. Tetapi urusan keselamatan, urusan minta ampun sama Tuhan, saudaraku, tidak ada batas waktu. Selama jantungmu masih berdenyut, selama paru-parumu masih bernapas, selama kita masih hidup, selalu ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, saudaraku. Kita lihat bagaimana hati seorang penjahat yang begitu keras, yang begitu kejam, yang sehari-harinya dia cuma mendengar cacian, makian, dan kutukan orang. Maka di dekat ajal menjemput dia, ada suara begitu lembut dari Tuhan Yesus yang menghibur hatinya, yang begitu mendobrak hatinya, saudaraku, membuat orang ini bertobat. Saudara, Tuhan mau dengan kata-kata kita juga bisa membuat banyak orang bertobat, banyak orang diberkati Tuhan. Hari ini Jumat Agung mengingatkan kepada kita
Mari kita mau membereskan hati kita. Kepada siapa kita ada sakit hati, kepada siapa kita merasa disakiti orang, jangan balas perbuatan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk mengampuni kepada orang lain. Hari ini, saudaraku, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia katakan kepada kita begini, aku rela, Yesus rela mati bagimu. Yesus rela memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, bahkan darahnya bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengampunanmu yang luar biasa. Dan biarlah menjadi contoh teladan untuk kami semua. Kami juga mau mengampuni kepada orang-orang yang bersalah kepada kami, agar supaya hidup kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, dan usaha kami juga dipulihkan. Kehidupan kami diberkati Tuhan lewat Jumat Agung pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kami sambut berkat firman-Mu pada hari ini. Saudara, kita akan tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah pada hari bertepatan dengan Jumat Agung pada saat ini. Kami bersyukur kalau hari ini di tengah-tengah pandemi corona, kami masih dapat memperingati hari kematian-Mu di atas kayu salib. Drama Golgota sudah terjadi untuk kami ya Bapa. Dan kami juga percaya drama yang sedang terjadi pada kami saat ini berupa kegelapan tidak akan berlangsung lama. Kegelapan di Golgota hanya bertahan 3 jam saja. Tetapi begitu juga kegelapan pandemi ini pasti ada akhirnya, saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kami juga memperingati hari kematian-Mu, dan Engkau undang kami semua untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan, sesungguhnya kami tidak layak, tetapi hanya oleh kasih karunia-Mu Engkau melayakkan kami untuk saat ini kami ikut berjamu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati lewat perjamuan kudus. Kita semua katakan sama-sama, amin. Saudara, sementara saudara menyiapkan baik roti maupun anggur untuk perjamuan, saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Haleluya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, sekarang mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita pegang roti di tangan kanan. Roti ini melambangkan tubuhnya Yesus yang sudah hancur karena dosa saudara dan saya. Haleluya. Dan kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita, dan dengarlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut tubuh-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang saudara, marilah kita pegang cawan di tangan kanan. Cawan ini berisi anggur yang melambangkan darahnya Yesus, saudara. Darahnya Yesus yang sudah tertumpah buat saudara dan saya. Dan mari kita angkat sedikit lebih tinggi di atas kepala kita, dan dengarlah kembali firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut darah-Mu ya Tuhan, untuk menyembuhkan, untuk membebaskan, dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah kami terima lewat perjamuan kudus pada saat ini. Tuhan, begitu banyak dosa-dosa kami dan membuat kami tidak layak berjamu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi pengorbanan-Mu di atas Golgota, di atas kayu salib, telah membenarkan kepada kami, sehingga kami layak berjamu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan luar biasa buat pengorbanan-Mu yang dahsyat, yang begitu menyakitkan ya Tuhan. Kau mau tanggung itu semuanya, bahkan sampai Kau mati di atas kayu salib untuk membuat supaya kami tidak binasa dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Biar Jumat Agung pada saat ini boleh menyadarkan kepada kami betapa besar kasih-Mu, betapa besar setia-Mu kepada kami ya Tuhan. Ajar kami meneladani Engkau. Kami mau mengampuni dosa-dosa orang lain yang sudah menyakiti hati kami, sebagaimana Tuhan juga sudah mengampuni kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sekarang marilah kita akan masuk di dalam doa penutup sekaligus juga doa berkat. Terima kasih Tuhan buat lawatan yang indah pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh memperingati Jumat Agung. Kami sudah mendengar dan sudah diberkati lewat firman-Mu. Kami juga sudah terima berkat lewat perjamuan kudus pada saat ini.
Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini masih ada di dalam kegelapan, di dalam pandemi corona. Biar sinar daripadamu boleh kembali membuat pengharapan kami timbul ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah setiap kami yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan Yesus. Engkau berkati jemaat-Mu GBI Muara Karang dan juga semua saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online pada Jumat Agung ini. Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat yang indah, berkat Jumat Agung dari Allah Bapa kita di surga, dan kasih setia dari Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.